Oke, saya ajak Anda menuju kemana? Menuju ke MTS At-Taufik yang sedang mengadakan apa? Haflah akhir sana di Aston Hotel, daerah Banyuwangi ya. Dan ini pelepasan dari anak-anak kelas 9 yang udah berakhir masa periode menuntut ilmunya di MTS At-Taufik ya, periode 2023-2024. Nah, dan saya berjumpa dengan Bapak Makmuri, salah satu guru di MTS At-Taufik Sumberjo Pakis Banyuwangi ini, yang insya Allah kecamatan Banyuwangi ya, masih ngikut ke kecamatan Banyuwangi. Kalau yang sebelah timur itu mana? Separuhnya ikut kecamatan Kabat, separuhnya ikut kecamatan Banyuwangi. Seperti itu, dan luar biasa banget. Kita akan saksikan juga ada pengajian kitab di situ ya. Di haflah akhir sana ini juga ditunjukkan. Yang jelas luar biasa banget untuk adik-adik kelas 9 tahun ajaran 2023-2024 ya. Insyaallah semuanya melanjutkan ke jenjang SMU atau aliyah. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan untuk rekan-rekan alumni MTS At-Taufik atau yang tergabung di Yayasan At-Taufik, baik itu TK-nya ataupun juga MI-nya, MTS-nya, apakah ada aliannya ya? Wah, mantap banget pokoknya. Pokoknya legenda MTS At-Taufik yang ada di Sumberjo Pakis Banyuwangi ini legenda. Banyak lulusannya yang jos-jos, yang menyebar ke seluruh penjuru Indonesia ya, yang sudah menjadi ustadz kiai, yang sudah menjadi nyai, ustadzah, yang menjadi apa aja ya, bermanfaat ilmunya. Alhamdulillah, luar biasa banget ya. Sebenarnya ada Pak Yai terkenalnya di situ ya, saking saya lupa namanya ya. Betul-betul luar biasa. Sebab saya pernah mengetahui dan mendengar waktu itu ada perkumpulan atau pertemuan kiai-kiai besar itu ya diletakkan di MTS At-Taufik Sumberjo Pakis ini, menandakan bahwa memiliki histori dan sejarah yang fenomenal yang berada di Banyuwangi. Ada seperti Cemoro itu, Cemoro Songgon itu ya, MTS At-Taufik ini kayaknya nasab keilmuannya, nasab keilmuannya. Maksudnya Pak Yainya apakah mondok di Pak Yai Maksum Kerapiak Yogyakarta, kayaknya seperti itu. Namun Anda bisa meneliti sendiri ya, sebab luar biasa pokoknya. Dan haflah akhir sanahnya ini di Hotel Aston ya. Dan ada penceramahnya, ada ustadznya, kepala sekolahnya juga ikut menyambut acara ini. Mantap ya. Jadi betul-betul sip, luar biasa. Jadi tonton video ini mulai awal hingga akhir ya, terutama untuk para alumni ya, yang sekarang ini berada di seluruh penjuru negeri ya. Ada yang di luar negeri juga, di Arab, di Mesir, di mana aja ya. Ya nantilah sampai telusuri itu. Terutama alumni-alumni ini ada di mana aja, bisa komentar barangkali omongan saya ini benar. Ternyata ada di berbagai penjuru dunia, terutama di penjuru Indonesia, penjuru Nusantara. Thank you, terima kasih. Luar biasa. Sukses buat Anda, semangat dan senang hati. Semangat juga buat adik-adik yang sudah lulus. Semoga bermanfaat ilmunya di masyarakat, untuk agama, untuk orang tuanya, untuk
kehidupannya dan menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat, bermanfaat dunia dan akhirat juga ya. Thank you, jos banget. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan pembacaan kitab. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan kitab pertama, Kitab Alam, oleh Ananda Sabrina Maulida dan Ananda Minamiani. Bismillahirrahmanirrahim. Ke atas saja nih, hidup ke atas. Ya, ISO-nya sama nih. 5,6-nya ke bawah. Ya, terus lagi garis balik. Agak gini kan dikit. Hop. Atas kan semua. Kalau kayak yang suti dari samping. Utawi kang kaping telu iku gosrul yadaini masuki tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut loro ar-rabi'u utawi kaping papat iku masku syai'in musaksu biji minar roksi saking sirah al-khamisu utawi kaping lima iku gosrul rijlaini masuki sikil loro ma'al ka'baini serta kemiren loro as-sadisu utawi kaping enam iku at-tartibu orot-orot. Faslon, bab ini furudul wudu'i menerangkan tentang fardu-fardu wudu. Iku sitatun, ada 6. Al-awalu, adapun yang pertama iku an-niyatu, niat. As-sani, yang kedua iku ghusl wajhi, membasuh seluruh wajah. Al-mirfaqaini, membasuh kedua kaki dan roksi, mengusap sebagian kepala. Al-khamisu, yang kelima iku ghusl wa man kana lahu malun fa yatashaddaq bimalihi. Untuk sabilillah. Kamu punya uang, Allah bagi rezeki yang lebih, sedekahkan uangmu untuk kemajuan agama, untuk sabilillah, untuk pendidikan, biar manfaat kembali kepada diri sendiri. Yang ketiga, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kalau kamu punya kekuatan tenaga, pikiran, ada pendidikan yang membutuhkan, sedekahkan, kesehatan, tenaga. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadis yang lain pun mengatakan, idza mata mu'ada in qatara amalu illa bi salasin. Ketika ada Adam, siapa yang ada? Kita semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa mengalir kecuali 3. Sedekah jariyah, aw ilmin yuntafu bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi pendidikan di sanawiyah ini 3 ada ruginya dibanding pendidikan-pendidikan yang lain, karena agama ini yang menunjukkan, menuntun kita dari dunia ke akhirat.
dari dunia ke surga. Maka dari itu kami himbau ibu-ibu yang anaknya sedih-sedih di Sanawiyah ikut serta kampanye kepada yang lain, diajak semuanya untuk masuk ke Sanawiyah At-Taufik. Karena apa? Sampean mengajak yang lain ikut sekolah di Sanawiyah, sampean mendapat pahala. Sampean tidur itu mendapat pahala. Karena apa? Yang diajak bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa paham Safinatul Najah, bagaimana niatnya haid, bagaimana niatnya wiladah, bagaimana niatnya setelah kita berhubungan, semuanya dalam Safinah. Kita sekolah yang lain belum tentu diajarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada berita yang sangat sedih. Saya pernah orang mengadu kepada saya, seorang masyarakat sudah punya cucu, niat apa itu bos tidak tahu, habis berhubungan mandi pakai salto sudah, itu hukumnya semakin buruk di sini. Walaupun ini pentingnya kita sekolah di agama, tahu caranya niat mandi. Niat mandi itu diajarkan ketika habis mengucapkan lafaz nawaitul ghusl li rabbil hadatsal akbari adalah ketika kita basuh dengan air, hatinya niat ingsun mandi dulu karena menghilangkan hukumnya yang besar makruh atau tidak Allah. Jadi alhamdulillah anak sudah memahami apa perbedaan basuh dan usap. Penting, namanya sudah paham. Fikih itu penting. Karena apa? Semuanya kira-kira ini masuk surga berapa kira-kira? Surga. Coba yang masuk neraka pentingnya masa bisa di sana kalau jalannya masuk surga harus paham ada. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kami murid mudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat badannya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyalurkan apa yang ilmunya kepada anak-anak sehingga biar manfaat untuk yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kiranya sedikit sudah saya minta maaf apabila ada kekurangan waktu yang dan kata-kata saya yang belum berkenan iya semua tidak tepat berkenan salah akhir kalam kita sudah bersabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ini tadi sama Om. Sambutan kedua dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taufik sekaligus pemberian penghargaan siswa terbaik kelas 9 tahun ajaran 2023-2024 kepada Bapak Muhammad Hashim Jami SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taufiq Gus Muhammad Himni Bek, kepada yang terhormat para tamu undangan, kepada yang terhormat Ustadz Imron Rosyidi, alumni daripada Pondok Pesantren At-Taufiq, dan yang terhormat kepada seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu wali murid MTS At-Taufiq yang selalu kami banggakan, dan tidak lupa kepada anak-anakku yang selalu saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir menghadiri acara yang bahagia ini, yaitu pelepasan anak-anak kita. Yang kedua, salam salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir, karena kita orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya nopo? Jenengan kita semua ini orang-orang yang senang sholawat tadi. Yang kedua, jenengan mau terus mengibarkan bendera agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kita masih sekolah itu saya ya Allah, ayu-ayu, Sekarang kok Pak Tade tampan-tampan luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Udah Pak Kuliah, wow ketemu isopor, udah Pak, benten soalnya. Lah teman-teman ini luar biasa juga. Yang guru memberikan kostum anak pakai ini, laki-laki pakai jas dan dasi. Guru nih bukan enten soalnya. Tapi anak-anak luar biasa pakai jas dan dasi itu ada maknanya. Betul sembarangan dibeli dalam enten kalau jas itu enten silsilah, singkatan jas itu JAS, JAS jalan, anak, S sukses, jalan anak menuju sukses. Jadi kalau dasi itu saya anak mulai kampung terus diulang dasi sini nopo madrasah At-Taufiq. Jadi kapan mengingat jalan anak sukses dari madrasah At-Taufiq. Dan selanjutnya bagi perempuan kebaya, ini termasuk ketiga luar biasa. Kebaya apa keluarga. Enggak lah, ini bukan ya apa yang diidamkan. Jadi kalau mulai dari depan dasi kebaya itu maksudnya jalan anak sukses dari madrasah At-Taufiq keluar nanti menjadi keluarga bahagia yang diidam-idamkan. Semoga
anak-anak yang ada di madrasah yang lulus ini kita doakan jadi anak-anak yang soleh. Karena kita semua tahu zaman sekarang ini zaman luar biasa. Kita madrasah mendidik anak-anak yang sangat Ustaz Wau adalah patokan yang pertama adalah agama. Sehingga ketika awal masuk kami selalu terapkan satu, ketika bagi kami terus drill anak-anak membaca Al-Quran. Habis itu pelajaran kita yang sambung dibacakan ini ada real nyata apa-apa yang sudah kami laksanakan ini. Jadi jangan berusah khawatir kalau memang kita itu kerjasama betul-betul, karena apa yang disampaikan Rasulullah, kebahagiaan itu bukan karena harta, bukan harta dengan gadai rumah yang begitu mewah, mobil yang mewah yang bagus, tapi bukan katakan Nabi nopo arba'u min sa'adatil mar'i, keberuntungan 4 hal daripada keberuntungan orang setunggal, yaitu antakuna intokono kita ini termasuk punya istri zaujatuhu soleh. Jadi pertama istri yang soleh, yang kedua yaitu adalah anak-anak auladuhu abrar, anak-anak yang taat kepada Allah dan kedua orang. Jadi itu maksud dan tujuan madrasah ini. Jadi jenengan seharusnya bahagia dan uang yang jenengan keluarkan untuk anak-anak ini merupakan sedekah jenengan. Insya Allah akan jenengan ambil nanti sampai di akhirat, sampai di zaman kita masuk ke alam barzah, sampai masuk ke kita ke alam hari kiamat. Semoga semua apa yang jenengan sampun sedekahkan ke madrasah untuk kegiatan utama ini, kegiatan wisuda akan selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Nanti jadi kita jadi jalan kita menuju akhirat, jalan yang mudah diakhiri dengan husnul khotimah. Iya berarti anak-anakku yang saya cintai, sudah tahu 3 tahun kita bersama, banyak pelajaran-pelajaran yang sudah sampai terima, dan juga ada hal yang baik, suka dan duka kita lalui bersama. Semua itu bukan karena Anda sendiri, tapi ada orang yang ada di balik itu yang menjadikan kita orang yang hari ini bisa lulus, bisa menyelesaikan pendidikan di madrasah atau siapa itu adalah orang tua yang ada di samping sampean. Beliau inilah, coba jangan lihat anak-anakku yang saya cintai, coba sampai lihat mereka bersusah payah mencari rezeki untuk menjadikan kalian orang yang luar biasa, orang yang nanti menjadi orang yang mulia di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah apa yang sampai hari ini punya. Anda menjadi sukses itu tunjukkan kepada orang tua kita, nantinya bisa menjadikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada orang tua. Minimal kalian bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, minimal kalian bisa menjadi. Kalau sampai sudah menjadi anak soleh, tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim tadi, jenengan orang tua akan tersenyum nanti di yaumil kiamat. Hari ini mungkin kita susah payah mencari uang, tapi nanti jangan khawatir, Anda sampai sebagai satu menciptakan anak-anak yang soleh-soleh. Yang kedua, kebersihan kalian karena ada ibu dan bapak ibu guru yang ada di depan sampean. Di depan sampean ini adalah orang yang luar biasa, yang selalu mendidik kita mulai pagi sampai jam 12 zuhur, selalu mengingatkan kita ketika waktu pagi untuk sholat duha, mengajarkan kita ketika sholat duha setelah rotibul hadar. Maka apa
sudah diajarkan oleh guru-guru kalian, mohon selalu dilakukan di rumahnya masing-masing ketika kita sudah berpisah. Karena kalian adalah tetap santri. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sudah mengatakan begini, dan dimaksud santri itu adalah apa di Indi. Kata beliau, murid menurut saya itu adalah man yata'allamu wa yakhudhu, adalah orang yang mau belajar dan orang yang loyalitas kepada apa yang sudah diajarkan kepada madrasah. Loyalitas apa? Anda ketika lulus dari sini jangan lupa bahwa loyalitas Anda selalu melaksanakan kebiasaan yang sudah diajarkan di madrasah. Ingat, kalau